di channel kita Milenial Wisma Atlet, channelnya Jemot Kenyang. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya pekerja migran Indonesia di Korea Selatan, dan hari saya sudah pulang ke tanah air dan masih menjalani masa karantina di Jakarta. Sebelum saya bercerita tentang kebijakan karantina, saya menitip pesan, menitip salam untuk teman-teman semua, adik-adik saya, abang-abang saya, saudara atau keluarga saya di Korea Selatan yang masih berada di Korea Selatan yang saat ini bekerja. Sehat-sehat selalu kalian di sana. Pokoknya selalu jaga kesehatan, apalagi sekarang cuacanya dingin. Jangan sampai salah kostum, perbanyak makan. Intinya gizi harus kita seimbangkan dengan tenaga yang harus kita keluarkan. Oke, mengenai berita-berita yang viral tentang kebijakan karantina untuk para pekerja migran Indonesia di Jakarta, bahwasannya sangat alot gitu, sangat sulit dan sangat menyiksa para rakyat. Sampai kalau saya pernah baca komen di salah satu media, sampai pekerja migran itu bilang pemerintah jahat. Kurang lebih bahasa Jawanya kayak gini ya. Mungkin kurang pasti sih karena saya bukan orang Jawa sih. Ya kok ngono pak gitu kan. Wong Indonesia pengen mulai kok dipersulit. Ojo jahat ngono pak. Ojo jahat lah katanya. Saya nggak mengerti kenapa bisa bilang pemerintah itu jahat. Apakah itu akun-akun media sosial yang nge-share itu benar-benar mereka yang mengalami posisi karantina, atau cuma sebatas share video-video doang yang tidak jelas kronologinya, sehingga menimbulkan kontroversi, menimbulkan pendapat-pendapat yang berbeda dan menimbulkan kekhawatiran bagi para pekerja Indonesia yang masih di luar negeri yang ingin pulang ke tanah air atau cuti atau pulang habis kontrak ya. Simpel ya, kalau untuk dokumen-dokumen perjalanan kepulangan ke luar negeri mungkin teman-teman semua sudah baca-baca informasi dari KBRI masing-masing ya. Proses-proses dokumen-dokumen yang harus kita siapkan termasuk itu medical kan, cek COVID gitu kan, hasil negatif gitu, terus paspor, tiket pesawat dan alien card kita, kartu pengenal kita. Jadi saya hanya menceritakan tentang kisruh. Kok sampai jutaan atau belasan juta karantina gitu kan. Itu benar. Ada yang 19 juta, 8 juta, 10 juta, 12 juta, semua berbeda tergantung jenis hotel. Ya ada yang bintang 2, mungkin ada yang bintang 1, tapi benar. Pak Menteri juga sudah mengakui hal tersebut. Bahkan Pak Menteri juga bilang murah, 19 juta itu yang murah. Jadi begini teman-teman semua, pemerintah Indonesia sudah menyiapkan lokasi karantina itu ada di Wisma Atlet ya, Pasar Rumput, sama yang posisi saya sekarang di Marunda, Jakarta Utara, Rusun Nawanangrak, Tower 5. Jadi yang setahu saya ini tiga ya, yang setahu saya, maaf ya kalau ada yang belum saya sebutin. Jadi pemerintah udah menyiapkan 3 dan ini diprioritaskan, garis bawahin loh ya, prioritaskan. Ini emang khusus gitu untuk 3 kategori. Yang pertama, 1, pekerja migran Indonesia, berarti ya teman-teman semua, baik yang dari Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan dan berbagai macam luar negeri lainnya. Yang kedua ini untuk mahasiswa, berarti teman-teman kita warga negara Indonesia yang mengambil pendidikan di luar negeri. Nah, jadi mereka dapat karantina di lokasi ini. Terus ada lagi PNS, mungkin aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil negara yang perjalanan dinas. Nah, mereka juga ditempatkan di 3 wisma ini. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Luhut ya, Opung Luhut. Jadi kok sampai bilang hotel gitu? Emang teman-teman mau di hotel gitu kan? Ya kalau teman-teman sanggup hotel jangan bilang mahal. Emang kan kita udah disediakan kan gratis loh. Jadi
Kalau teman-temannya kepengen milih hotel dan lantas teman-teman bilang mahal, menyiksa rakyat, yang namanya aja hotel bro. Ya, kalian tahu sendiri lah. Kalian kalau mau cari hotel yang 100-200 ya hotel melati, hotel biasa. Itu pun cuma mungkin dapat makan malam doang. Jadi kalau sekelas-kelas hotel di Jakarta ya setahu saya ya emang ada yang 200 itu hotel-hotel biasa. Tapi setidaknya itu 500 bahkan 1 juta satu kamar. Lantas kalau 10 hari karantina 10 juta bro. Belum PCR. Ya wajar kalau Pak Luhut bilang itu murah. Jadi PMI jangan bilang, oh pemerintah jahat kok ngono. Wong rakyatnya dewe kok jahat, zolim. Ini kan pemerintah udah menyiapkan tempat untuk 3 kategori, PMI, mahasiswa, dan pegawai negeri sipil yang kunjungan dinas gratis. Sudah disiapkan tempat. Lah kalau sampainya milih hotel yang tidak digratiskan sama pemerintah ya jangan marah, jangan bilang pemerintah jahat. Pemerintah kan nggak menganjurkan kalian ke hotel. Pemerintah menganjurkan wisma atlet yang sudah disediakan gratis untuk kita. Jadi please dong, buat netizen-netizen yang belum merasakan dan belum mengalami sebenarnya kejadiannya seperti apa, jangan bilang pemerintah jahat. Kasihan lah, pemerintah itu udah berkorban berjuang. Saya bercerita nih, saya kedatangan di Indonesia tanggal 25, ya emang ada sedikit keluh kesahnya sih wajar. Itu hal yang lumrah Indonesia kan gitu kan. Sistem birokrasinya sedikit telat gitu. Jadi kedatangan jam 5 sore, sayanya baru dapat tempat karantina jam 11. Jadi itu berapa jam? 5 jam ya? 5 jam malah ya? 5 jam. Jadi dari menunggu, ngantri, bla 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 gitu kan dokumen. Jadi sehingga saya dapat di sini di kamar. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih di luar negeri, mungkin habis kontrak atau pengen cuti nikah dan sebagainya macam lainnya, jangan pernah takut. Pulang, kita itu sudah disediakan oleh pemerintah tempat karantina gratis. Di sini ada yang 4 orang satu kamar ya, gak apa-apa ya. Ya emang beda sama luar negeri ya, satu orang satu kamar gitu ya. Jadi kita di sini di PCR dan kita dikunci dari luar. Kita dikasih makan dan ditaruh depan pintu sehari 3 kali, pagi itu jam 8, siang itu jam 1, dan sore sekitar jam 5 jam 6. Makanannya pun enak loh, makanan yang 4 sehat, 5 sempurna, buah-buahan, sayur-mayur, daging-dagingan. Jadi luar biasa, saya terima kasih buat seluruh pemerintah jajaran Satuan Tugas COVID-19. Jadi setelah kekurangan ini ya setelah kita di sini ya, maaf ya salah dikit ya, nanti saya potong lah. Nanti setelah kita berada di sini kan kita di PCR sebelum masuk kamar nih. Nah beberapa hari kita belum boleh keluar sekitar komplek ini apabila hasil PCR kita belum keluar. Nah ketika hasil PCR kita udah keluar dan hasilnya negatif bukan positif. Positif itu biasanya berhubungan suami istri. Hasilnya negatif, kita boleh keluar, boleh turun ke lantai bawah, boleh belanja di kantin, boleh olahraga di dalam komplek rusun tersebut. Tidak boleh keluar pagar komplek karena dijaga sama petugas Tentara Nasional Indonesia. Mungkin teman-teman mau ada pro dan kontra ke saya, silakan share di kolom komentar, nanti tak balas satu-satu ya. Kebetulan saya juga kan masih kurang lebih 5 hari lagi karantina, masih banyak waktu untuk balas-balas komentar teman-teman. Minus, bang, apa minusnya? Ya minus seperti tadi, prosesnya sebelum dari kedatangan sampai ke tempat karantina itu 5 jam lah. Mungkin ada yang 7 jam lah, ya, tapi sabarlah, biasalah Indonesia. Nanti semoga pemerintah kita memperbaiki sistem yang cepat gitu kan. Mungkin dengan memperbanyak petugas-petugas yang ada di bandara, dan mungkin memperbanyak transportasi untuk menghantarkan para PMI ini, para kedatangan ini ke tempat-tempat karantinanya, dan juga mungkin nanti menambah rusun-rusun untuk penampungan para warga negara Indonesia yang tiba di Indonesia. Nah, mungkin jadi perbaikan lah, koreksi untuk pemerintah kita. Tapi sejauh ini ya luar biasa, pemerintah kita udah memikirkan rakyatnya, tidak jahat, baiklah mereka. Selain itu minusnya ada lagi sih, oknum. Ini kayaknya kalau bicara oknum, calo ya. Kayak ini, kalau nggak ada calo ini kayaknya bukan Indonesia loh. Calo ini saya seperti, misal kita kan punya HP nih,
punya HP dari luar negeri kan harus daftar email. Jadi yang belum daftar email kan belum dapat sinyal internet gitu kan. Jadi kita selama karantina gak bisa hubungin bojo kita nunggu piye mas kok 2 hari belum ada kabar gitu kan. Jadi kita kan gelisah. Sehingga nah di kelemahan-kelemahan atau di momen-momen seperti ini ada oknum yang seperti mungkin menjual SIM card yang luar biasa mahal. Yang kemarin harganya 15.000 perdana ya di smartphone atau Telkomsel dijual 100.000. Tapi ya nggak masalah gitu kan, hitung-hitung kita berbagi rezeki bagi yang mau, dan kalau nggak mau kan nggak usah beli. Mereka kan jual nih, kalau mau ini harganya, kalau nggak mau nih wes ya udah gitu ya. Nah terus ada lagi selain dua itu permasalahannya menurut saya di lokasi sini ya, lokasi tempat rusun ya. Jadi harusnya sih tadi yang seperti saya bilang, harusnya kalau bisa 1 orang 1 kamar. Jadi di rusun ini 4 orang 1 kamar, 4 orang 1 kamar ya. Karena seperti ini ada teman saya yang dari Malaysia, yang dari Korea, yang kita tidak tahu, saya yang nggak sehat mereka sehat akhirnya terpapar gitu kan di 1 kamar. Jadi kan kalau di luar negeri, misalnya di Korea kan 1 kamar 1 orang. Nah mungkin ini juga ada tiga hal yang harus diperbaiki pemerintah. Maaf Pak Jokowi, Pak Luhut dan Pak Menteri Kesehatan, mungkin saya memberi saran lah. Ya kalau didengerin alhamdulillah lah gitu kan, mungkin sampai kedengeran lah, sampai petugas-petugas atau orang-orang yang berwenang mendengar gitu. 3 hal ini harus diperbaiki. Masalah calo gitu ya. Masalah calo ini SIM cardnya sampai 200.000, 150. Beli mana mas, bisa minta tolong itu loh, ambil yang kemarin kentang ada di belakang nggak? Udah dibuang ya? Maaf ya, contohnya nggak ada. Kacang Garuda nih, yang biasanya di warung-warung dekat rumah kita kan 5.000 nih, ini harganya 35.000. Nah ya itu calon-calon seperti itu yang melambungkan harga, mencari kesempatan. Seperti juga ada juga kasus yang kena tipu lah, saya nggak usah bahas yang itulah ya, tahu sendiri lah teman-teman Indonesia gimana. Nah mungkin masalah calo, terus masalah sistem dari kedatangan sampai karantina tolong dipercepat gitu kan. Terus masalah ruang-ruang tempat supaya bisa, bagaimana kita bisa seperti negara-negara lainnya, bisa 1 kamar 1 orang gitu kan ya. Berharap sih semoga bisa. Jadi teman-teman, menurut saya, cerita saya ya begitulah. Saya tidak bilang pemerintah jahat, luar biasa. Saya udah dikasih gratis loh. Kalau saya membayar hotel 10 juta lumayan lah buat istri saya, 10 juta kan. Jadi saya udah dikasih gratis. Saya terima kasih Pak Jokowi, Pak Menteri Kesehatan, Menteri Marites dan Satuan Tugas COVID-19 sekali lagi. Buat teman-teman yang ingin melihat sekitaran Rusunawa Nagrak, Marunda, Jakarta Utara, nah, lihat video selanjutnya. Karena sebentar hari ini saya udah boleh keluar karena hasil PCR beberapa hari yang lalu dinyatakan negatif dan boleh keluar di sekitaran komplek Rusunawa ini. Dan jika video ini bermanfaat, monggo dan kita dapat membagikan dan menilai. Kalau ada kekurangan atau kesalahan terhadap keliruan, mohon dimaafkan. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.